mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Al-Zikra Nafi'ah, aktivitas sebelum fasilitas. Al-Zikra, aktivitas. Saya setuju, kita tidak boleh menghina ulama. Tapi bagi saya itu, yang saya hina itu bukan ulama itu. Dia datang sebagai pendatang, dia lahir di Yaman, dia datang ke Nusantara, kemudian oleh penjajah Belanda dikasih tanah. Itu tanahnya dari mana itu? Tanah Al-Khairat itu. Secara hukum itu bermasalah itu. Banyak sekali tanah Al-Khairat di Sulawesi Tengah ini. Al-Khairat tidak bisa urus. Kenapa tidak bisa urus? Karena banyaknya. Datang di satu kampung, kumpul orang tua, kasih Al-Khairat 100 hektar, kasih Al-Khairat 10 hektar. Tidak pernah diminta. Saya ikuti Habib Segaf, saya ikuti Habib Abdillah, saya ikuti Habib Alwi, saya ikuti Habib Ali. Tidak ada pernah minta-minta tanah, tapi rakyat yang datang memberikan tanah kepada Al-Khairat. Jadi bodoh-bodoh itu buat pleret bilang Al-Khairat minta-minta tanah. Di mana itu banyaknya tanah Al-Khairat? Di Morowali itu baru-baru IMIP kasih Al-Khairat 10 hektar. Di IMIP itu tanah 2 juta 1 meter. Rakyat di sana rela. Sebagai putra Sulawesi Tengah juga saya prihatin dengan kasus ini, ya. Jadi bukan cuma teman-teman semua yang prihatin. Sebagai orang Saluan Luhuk Banggai, saya juga prihatin dengan kasus ini, ya. Maka saya mewakili Bapak Kapolda, karena pasti dia proses ini barang. Tapi yakin dan percaya, saya jamin Pak Sekjen, bahwa perkara ini ditindaklanjuti oleh Polda Sulawesi Tengah. Ya. Polda Sultan tidak akan membiarkan ada yang menghina guru tua, kemudian tidak diproses. Kita pasti proses orang yang melakukan itu. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan bahwa sebagai warga Sulawesi Tengah tidak ada yang tidak tersinggung dengan isu ini. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Guru-guru saya, kakanda saya, teman-teman saya, sahabat saya. Sebelum saya mulai, saya mau membuka sebagai putra Sulawesi Tengah, juga saya prihatin dengan kasus ini. Ya. Jadi bukan cuma teman-teman semua yang prihatin. Sebagai orang Saluan Luhuk Banggai, saya juga prihatin dengan kasus ini. Ya. Sebagai putra Sulawesi Tengah, tidak ada yang tidak prihatin dengan isu ini. Yang kedua, supaya informasi tidak bias, ya. Bukan kemudian Bapak Kapolda tidak mau datang ke sini. Tetapi hari ini semua Kapolda dikumpulkan di markas besar oleh Kapolri. Jadi mau ke Sulawesi Selatan juga Pak Kapoldanya tidak ada. Mau ke Sumatera Utara juga Pak Kapoldanya tidak ada. Karena semua Kapolda hari ini dikumpulkan di markas besar. Maka saya mewakili Bapak Kapolda untuk hadir di tengah-tengah orang tua saya, kakak-kakak saya, dan saudara-saudara saya sekalian. Kemudian yang ketiga,
berkaitan dengan laporan. Polda ini tidak perlu dikejar-kejar, tidak perlu dituntut untuk memproses ini. Karena pasti dia proses ini barang. Karena pasti diproses barang ini. Karena sudah tugas Polda itu ya. Kalau orang yang melakukan pidana pasti diproses sama dia. Yang saya mau jelaskan, tolong didengar. Izin Pak Sekjen, 29 Maret sudah buat laporan. Ya, sudah buat laporan tuh. Kemudian sekarang ini Polda Sulawesi Tengah itu sudah melakukan pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi. Karena ini proses penegakan hukum itu butuh proses pembuktian terhadap alat bukti yang ada. Maka kita sudah manggil, minta ke Rektor Untat untuk siapkan ahli pidana, ahli ITE, dan ahli bahasa. Karena itu proses pembuktian pidana. Dan itu bukan satu hari kerja. Polisi itu tunduk pada hukum acara. Advokat pendamping gerakan pasti tahu itu barang. Ya. Tolong sampaikan kepada jamaah supaya paham itu. Bahwa panggil saksi itu bukan 1 jam, 2 jam. Pemanggilan saksi itu ada tempusnya, ada waktu dia datang. Jadi kita sudah memanggil, minta ke Rektor Untat untuk menyiapkan ahli yang berkaitan dengan isu ini. Nah, setelah pemeriksaan itu, baru kemudian kita punya ruang berdasarkan aturan untuk bisa melakukan tindakan selanjutnya. Tapi yakin dan percaya, saya jamin Pak Sekjen, bahwa perkara ini ditindaklanjuti oleh Polda Sulawesi Tengah. Ya. Polda Sultan tidak akan membiarkan ada yang menghina guru tua, kemudian tidak diproses. Kita pasti proses orang yang melakukan itu. Allahu Akbar! Cuma harus dengar juga, bos, ya kan? Proses ini bukan 1 jam, 2 jam. Ya, sehingga harus dikasih tahu kepada semua masyarakat bahwa ada waktu yang memang harus dipatuhi oleh polisi dalam memproses ini perkara. Jadi begitu Pak Sekjen, ya, saya garansi, saya jamin bahwa perkara ini itu diproses oleh Polda Sulawesi Tengah. Kalau memang mau lebih jelas, bisa nanti kita cari waktu untuk gelarkan apa-apa sudah alat bukti yang sementara ini kita kumpulkan supaya jelas. Nanti penyampaian kepada jamaah itu pure, tidak ada lagi yang bias, sehingga tidak ada yang akan menyalahkan satu pihak dalam penanganan ini. Karena Polda bekerja secara profesional berdasarkan aturan yang mengatur kepolisian. Jadi demikian yang perlu saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan bahwa sebagai warga Sulawesi Tengah tidak ada yang tidak tersinggung dengan isu ini. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Al-Zikra Nafi'ah, aktivitas sebelum fasilitas. Al-Zikra, aktivitas